Adam Fauzi, Mokhtar Solisa, Heri Iswanto, User 024, Umi Kalsum, Dia, Esih Prastika, Fail, Sigo Alves, Ertiki Darul Fala, Denny, DIY Mancing, dan semua teman-teman dimanapun kalian berada, gua ucapin selamat datang kembali di Mr. Film. Kita kembali ngelanjutin alur cerita film serial The Mosquito Coast, part 13, season 2, episode 6. Sekilas balik di episode sebelumnya. Demi untuk tetap bisa tinggal di Casa Roja, Ali terpaksa harus menuruti perintah dari sang kartel untuk menggagalkan acara konferensi para investor yang ingin membangun perumahan di atas lahan Casa Roja. Selain itu, Ali juga diharuskan bekerja sama dengan William, sikario yang selama ini berulang kali mencoba untuk membunuh keluarganya. Buat teman-teman yang baru kali ini nemuin alur cerita film ini, selesai nontonin ini, silahkan kalian kepo-kepoin juga alur cerita dari episode sebelumnya. Sebelum videonya kita mulai, Mr. Film wajib ingetin ke teman-teman semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Yang pengen ngasih support ke gua, kalian bisa pencet tombol terima kasih yang ada di samping tombol bagikan. Kalau kalian nggak punya masalah dengan spoiler, yuk, mari kita mulai. Full lockdown now. Ali dan William berusaha untuk melarikan diri dari gedung itu. Namun semua akses pintu keluar sudah dikunci sama penyelenggara acara. Batista's taking someone private right away, you understand? Got these people's fucking kids all over the fucking screen. Get to the AV room and Pull the fucking plug. the investors are shitting their pants. Here you go, sir. And take a deep breath of this. We are at the AV room. Ali dan William terpojok ketika mereka berdua gagal melarikan diri melalui pintu akses atap gedung. William hendak menghabisi security yang berdatangan itu, namun Ali kembali mencegahnya. Señores, por favor, vengan con nosotros. Necesitamos ahora. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan, adik sang kartel tampaknya tidak begitu senang dengan kejadian ini. Apabila pelakunya tidak ketangkep, maka security bakalan menanggung akibatnya. Security membawa Ali dan William menuju ke sebuah aula di mana terlihat semua investor yang hadir di konferensi itu dikumpulkan di dalam aula tersebut. Operator ruang kontrol audiovisual kemudian diminta untuk mengidentifikasi siapakah orang yang telah menyabotase acara itu. William kemudian bilangin ke Ali, seharusnya mereka menghabisi nyawa operator itu. Saving that boy's life's gonna be the death of you and me, but... Right. Hello. Recognize him? At least you recognize this man? No, sir, sorry, no. Okay. Sungguh di luar dugaan, ternyata si operator bilangin ke security kalau dia tidak kenal dengan Ali dan William. Ali dan William akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Sementara itu di Casa Roja, waktu berjalan dengan sangat lambat. Hanya Charlie satu-satunya yang merasa betah tinggal di tempat itu. Couldn't sleep. I need to tell you something. Dina nyamperin Charlie buat ngasih tahu ke dia kalau ibunya selama ini telah membohongi mereka. Dulu, ketika ayah dan ibunya berpisah, ibunya membuat sebuah kesalahan yang sangat besar. Bersama-sama dengan Richard, ibunya membuat sebuah bom dan kemudian meledakkan sebuah bangunan. Gara-gara perbuatan ibunya dan Richard itu, seorang wanita tak bersalah harus ikut menjadi korban. Wanita itu tewas ketika terjadi ledakan. Mom didn't mean to. It was an accident. Yeah, but she died. Mom wouldn't do something like that. He would have made her do it, okay? Namun, Charlie justru membela ibunya. Menurutnya ini semua adalah kesalahannya Richard. Ibunya tidak mungkin berbuat seperti itu apabila Richard tidak memaksanya. Charlie dan Dina kemudian menjadi bertengkar. No, I'm mad that they lied to us.
But how can you not feel lied to? No, it's not. I don't want to blame them. Our whole lives have been You built on a blame lie. them for everything. You hate me now, too? Never mind. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di markas NSA, terlihat Agent Rayburn sedang berusaha membujuk bosnya untuk membuka kembali kasusnya Ali. Selain termotivasi oleh perbuatannya Margot, Rayburn mendapatkan sebuah bukti kalau kali ini Ali dan Margot sedang bekerja sama dengan Richard. Dia berusaha meyakinkan kepada bosnya kalau kali ini pasti terjadi sebuah insiden yang sangat besar. So my buddy at the DIA, he flags something. Right off the bat, he gets a voice match. I got that vibe, didn't you? Because I definitely... That's Allie Fox. Beaumont and Allie are working together. Narrated by none other than Richard Beaumont. I mean, but hail, hail, the gang is all back together, right? Renee, I'm telling you right now, it is just their opening salvo. You can bet something bigger is coming, something big and something noisy. Renee, people are gonna die. Kemunculan Richard di Kasaroha tentu saja bukan sebuah kebetulan semata. Bahkan, itu bukanlah sebuah pertanda yang sangat baik. Ketika Richard masuk ke dalam hutan, Margot pun langsung membuntutinya. Margot hampir saja ketahuan. Namun untung saja Richard tidak bisa menemukannya. Margot menyaksikan Richard dikerumunin sama sekumpulan orang dengan senjata lengkap. Orang-orang itu kemudian memberikan sesuatu kepadanya. Pada hari itu, Charlie membantu warga Kasaroha menyembelih seekor kambing. Kambing itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang untuk kemudian dimasak. Satu persatu bagian tubuh si kambing yang tadinya adalah kawannya si Charlie diletakkan di atas api untuk dipanggang. Charlie menatap dalam-dalam matanya si kambing ketika mereka semua menutupnya dengan daun pisang. Who the hell are you? Sit down. My mom told you to stay away. Sit the fuck down. Ketika Richard balik ke dalam pondoknya, dia langsung ditodongin pistol sama Charlie. Charlie menyalahkan Richard atas semua masalah yang telah menimpa keluarga mereka. Di matanya, Richard adalah seorang pengkhianat yang telah mencelakakan ibunya. Richard pun berusaha mencuci otaknya Charlie, membujuknya supaya menurunkan pistolnya. Richard benar-benar nggak tahu kalau Charlie don't give a shit sama sekali. We, the faces of people that we're about to execute. I think it's hard to come back from something. Shut up! I'm not scared, asshole. No, come on, Charlie. Fuck it. Richard hampir saja berak di celananya dibuatkan sama Charlie ketika Richard memeriksa magasin pistolnya. Ternyata pelurunya sudah dikosongin sama Charlie. Charlie berjalan pergi dari sana sambil tertawa keingat ekspresi blow-on-nya Richard. ¿Listo, Charlie? No. Eh, Bueno. Cátelo.
Kaya muna eh. Sementara itu di tempat lain, tidak jauh dari Kasaroha, Ali bilangin ke Isela kalau dia tidak mau lagi membantu Isela melakukan perbuatan kotornya. Meneror orang-orang kaya dan mengancam bakalan membunuh keluarga mereka adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan hati nuraninya Ali. Di saat itulah Isela bilangin ke Ali kalau dia sebenarnya hanya memanfaatkan Guillermo saja. I'm sorry, my friend. Ian was just getting their attention. He's our fucking landlord, Ali. This is the price we pay for peace. He owns the ground we walk on. He had to see me turn on you. So we're not... But you're... No, he takes over this whole thing. Ground underneath your feet. That's owned by Guillermo. We just pay this month's rent. That's a much longer conversation, Ali. Ketika semua penduduk Kasaroha sedang asik berpesta, Ali hanya mengamati gerak-gerik Isela dan Richard dari kejauhan. Sementara Dina menghampiri adiknya untuk meminta maaf. Dia sadar kalau dia udah berlaku tidak adil kepada Charlie. Seharusnya Dina tidak memprovokasi Charlie supaya membenci ibu mereka. I'm sorry we fought. It's okay. Tiba-tiba saja, Dina menyadari kalau mereka berdua sedang diamatin sama Richard. Namun, Charlie langsung bilangin ke kakaknya supaya jangan mengkhawatirkan permasalahan itu. Charlie bilangin ke Dina kalau dia sudah mengurusnya. How did you handle it? No, Dina, it's fine. Just trust me. I just told him to stay away, okay? I want you to have it. Ketika Ali pulang ke rumah, dia pun ngasih tahu ke Margot kalau tuan tanah Kasaroha ternyata adalah seorang kartel narkoba. Mereka tidak bisa tinggal di tempat ini. The world betrays you. There you go. People want the same thing, you know. This place is owned by a criminal. Margot pun sontak terkejut mendengar perkataan yang baru saja keluar dari mulut suaminya itu. Tumben-tumbennya Ali mutusin kalau mereka sekeluarga harus segera cabut dari Kasaroha. Margot kemudian bilangin ke Ali kalau dia mempunyai sebuah rencana. Richard adalah seorang teroris yang sudah lama diburu sama Amerika. Dia berniat untuk menyerahkan Richard. Margot bermaksud untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Mendengar rencana Margot itu, Ali pun langsung menentangnya. Ali tidak akan pernah bernegosiasi dengan pemerintah. Pada titik ini, Ali sudah kehilangan rasa percayanya terhadap Amerika. Mereka berdua pun menjadi bertengkar. Margot ngerasa kalau Ali tidak pernah memikirkan siapapun selain daripada dirinya sendiri. I followed him today and he was receiving it. I don't want you getting involved with him. Didn't work out so well last time, did it? I don't want you anywhere near him. Well, maybe I've changed, Ali. We are here because you murdered someone. Ali, we're here because you dragged us here. You've called the shots for 13 years. Fucking agreed with one fucking thing you've wanted. I'm not doing this. Well, you're fucking wrong. Pada keesokan harinya ketika Richard bangun tidur, dia melihat sebuah tengkorak kambing yang ditancepin sama Charlie di depan pondoknya. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten ini, tolong di-subscribe dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.